Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali melanjutkan renungan kita hari ini yang diambil dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Saudara, banyak hal yang kita kagumi atau kita banggakan di dalam hidup ini. Contoh, kita bangga karena orang tua kita adalah sosok yang penuh dengan perjuangan. Kita bangga karena anak kita baru saja lulus kuliah di satu universitas bergengsi. Kita bangga karena kita bisa bekerja pada perusahaan besar. Kita bangga karena kita mendapat suatu promosi di perusahaan kita. Kita bangga karena baru saja kita naik jabatan. Kita bangga karena hidup ini telah mapan. Atau sebuah kebanggaan atau kekaguman tersendiri buat kita karena menyandang begitu banyak prestasi. Dan begitu banyak kebanggaan atau kekaguman yang bisa muncul di dalam hati kita. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, bangga tidak Bapak Ibu menjadi anak Tuhan? Dan permisi bertanya, sebagai seorang anak Tuhan, apa yang paling menjadi kebanggaan buat Bapak Ibu Saudara? Saudara, satu-satunya yang menjadi kebanggaan buat kita sebagai orang percaya adalah kebanggaan karena salib Kristus. Mengapa? Karena di balik salib itu ada kemuliaan dan ada rahasia tentang Allah yang besar yang menjadi bagian di dalam hidup kita. Kita yang fana ini, kita yang hina ini. Adalah kebanggaan karena salib Kristus membawa pengampunan dan penebusan dan keselamatan bagi kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan tidak pernah timbul di dalam hati kita sebelumnya, telah disediakan Allah bagi kita yang mengasihi Dia. Itulah rahasia Allah di dalam Kristus yang tersalib itu. Salib memang bukanlah satu topik yang populer, apalagi pada masa itu. Tetapi saudara, Paulus menyampaikan bahwa hikmat Allah justru ada di dalam salib Kristus yang diberitakannya. Hikmat itu adalah tentang rahasia kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Bukan hikmat dunia yang wow seperti itu. Buat orang non-Yahudi, hikmat atau kebanggaan atau kekaguman selalu dihubungkan dengan kehebatan, dengan kemenangan, dengan kemegahan, dengan kemuliaan, dengan kekayaan, dengan kepintaran, dengan filsafat mereka. Salib adalah sebuah kebodohan buat mereka. Itulah menjadi tolak ukur mereka. Kemudian buat orang-orang Yahudi, salib adalah sandungan, salib adalah kehinaan. Salib adalah kebodohan. Karena tidak mungkin seorang raja, Yesus yang mengatakan dirinya seorang raja, dia dihukum, dia menerima sengsara dari dunia ini. Mereka mengkaitkan hikmat Allah dengan adanya tanda-tanda supranatural yang terjadi. Tetapi justru salib adalah sebuah kebanggaan bagi setiap anak Tuhan buat kita. Karena di dalamnya Allah menyatakan hikmat keselamatan Allah bagi mereka yang menerima salib itu, yang melampaui hikmat dunia ini. Di dalam salib yang diberitakannya itu ada kematian dan ada kebangkitan dan ada kemenangan Kristus. Dan Roh menyatakan bahwa yang mereka yang menerima penderitaan salib itu, di dalamnya ada pengorbanan, ada penebusan, ada pengampunan. Di dalam Kristus Yesus, mereka dikuduskan dan Roh Kudus diberikan kepada mereka untuk hidup di dalam dunia ini, sehingga mereka dapat hidup menurut hikmat Allah, bukan hikmat dunia ini.
Pola pikir inilah yang mengubahkan Paulus, bahwa akhirnya Paulus melihat segala sesuatu yang menjadi pencapaiannya dulu, menjadi kebanggaannya dulu, adalah sebagai sampah. Dan ketika dia memperoleh Kristus, itu adalah suatu kebanggaan dan keuntungan buat dia. Hikmat Allah bukan tentang teoritas tentang isi Alkitab itu sendiri. Hikmat Allah adalah soal hidup yang meneladani Kristus dan penderitaan Kristus. Orang yang memiliki hikmat Allah menyadari sepenuhnya kuasa Allah di dalam kehidupannya. Orang percaya memiliki roh Allah untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Sehingga kita dapat hidup berdasarkan hikmat Allah, dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang benar, mana yang mulia, mana yang kudus, mana yang berkenan kepada Allah. Kita diajarkan untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging yang penuh dengan kelemahan, kerentanan, dan keterbatasan ini. Bapak saudara, mintalah kepada Allah, sang pemilik hikmat itu, untuk melihat dunia ini berdasarkan hikmat Allah, bukan berdasarkan hikmat dunia. Hikmat Allah hanya dapat bekerja dalam diri seseorang yang telah menerima salib Kristus, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Salib Kristus dan roh Allah itu sendiri yang diberikan kepada kita adalah sebuah kebanggaan di dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bagi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang berbeban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang